Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi ini kesempatan pembelajaran PJJ kita gunakan untuk membahas tugas pertemuan minggu yang lalu, yaitu pengambilan karakter. Rumus fungsi pengambilan karakter yang kita pelajari adalah rumus fungsi left, mid, dan right, di mana rumus fungsi left itu berarti pengambilan karakter dari sebelah kiri, kemudian mid pengambilan karakter dari sebelah tengah, kemudian right pengambilan karakter dari sebelah kanan. Langsung saja kita lihat tugas minggu yang lalu. Di sini ada beberapa teks. Spensako, Sukoharjo, Kitabisa, Surabaya, dan Teknologi Informatika. Dari teks tersebut, kata yang diambil dari teks menggunakan rumus left, mid, atau right, yaitu Spensako kita ambil Spensa, Sukoharjo kita ambil Jonya, Kitabisa kita ambil Abi, Surabaya Baya, Teknologi Informatika Info. Kita diminta untuk menentukan rumusnya. Langsung saja untuk soal yang pertama, Spensako. Kata yang diambil adalah Spensa. Spensa kita lihat di teksnya berada di ujung kiri, berarti rumusnya menggunakan left. Sama dengan left, kurung buka. Nah, di situ sudah ada petunjuknya. Teks yang diambil adalah di sel D5. Kita klik saja, kemudian tanda separatornya. Hati-hati, pada komputer ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Jadi kita tinggal mengikuti yang ada di separator komputernya. Kemudian yang terakhir yang kita ambil adalah huruf yang diambil. Jadi Spensa itu ada 6 huruf. Rumusnya sama dengan left D5 titik koma 6. Yang kedua Sukoharjo, kita ambil Jo-nya. Jo di sini dari sebelah kanan. Rumusnya berarti menggunakan sama dengan right. Kurung buka, teks yang kita ambil yaitu kita klik kata Sukoharjo atau sel D6, titik koma, number karakter. Yang kita ambil adalah 2 karakter dari sebelah kanan. Kita tuliskan 2, kurung tutup, di enter. Hasilnya sama ya. Jadi kalau hasilnya sama berarti rumus yang kita masukkan itu sudah benar. Yang ketiga kita bisa. Nah, di situ kita bisa di sebelah tengah. Maka kita harus menggunakan rumus fungsi mid. Rumus fungsi mid ini ada 3 rumus, 3 bagian rumus. Jadi kalau right dengan left tadi hanya 2 bagian, kalau mid itu ada 3 bagian. Yang pertama teksnya, yang kedua start number. Jadi kata yang kita ambil itu dari depan nomor berapa? Kita kan Abi ya, A-nya itu dari depan kita hitung KITA nomor 4. Kemudian jumlah karakter yang kita ambilnya ada 4. Kenapa 4? Karena di situ ada spasinya. Jadi A spasi BI. Kalau kita hanya tuliskan 3, maka jawabannya hanya A spasi B. Jadi hati-hati kalau pengambilan karakter menggunakan spasi, spasinya ikut dihitung. Kemudian yang selanjutnya Surabaya. Kita ambil bayanya di situ dari sebelah kanan. Berarti menggunakan rumus sama dengan right, kurung buka, selnya sel D8, kemudian number karakternya adalah 4. 4 tuh kata yang diambil ya. Kemudian yang terakhir teknologi informatika. Kita mau mengambil kata info. Info juga ini letaknya di tengah karena teksnya panjang.
sama dengan mid kurung buka, teksnya kita klik, titik koma, start 6, no dari depan kita hitung I nya yang kita ambil itu I dari depan nomor 11, kemudian huruf yang akan kita ambil ada 4. Nah, mudah ya. Demikian tugas minggu kemarin mengenai rumus fungsi left, mid, dan right. Jika ada pertanyaan silahkan nanti dituliskan, bisa melalui WA atau melalui tugas yang nantinya akan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, silahkan dipersiapkan SBA-nya. Kita buka halaman 40. Data penjualan CV Abadi Sukoharjo bulan Agustus 2017. Di sini Bu Guru akan menjelaskan setelah kita membahas mengenai rumus fungsi left, mid, dan right tadi ya. Kita sekarang membahas SBA halaman 40. Data penjualan CV Abadi Sukoharjo bulan Agustus 2017. Di sini ada tabel-tabel dan petunjuk mengerjakannya. Maka di sini Bu Guru akan membahas cara mengerjakannya. Langsung saja yang pertama, petunjuk mengerjakannya untuk menghitung nilai total sama dengan jumlah dikali harga. Maka kita klik sel jumlah dan sel harganya. Kemudian setelah temu kita drag ke bawah. Nah, enaknya pakai Excel seperti itu ya. Jadi langsung dimasukkan, kemudian di drag ke bawah selama rumusnya masih sama. Nah, nanti hasilnya sudah langsung muncul. Kita menghemat waktu kan ya daripada menghitung satu persatu. Kemudian yang kedua, petunjuk mengerjakan yang nomor 2, menghitung nilai jumlah. Rumusnya sama dengan sum, kemudian mana saja yang dihitung di blok. Nah, di sini kita blok, nah, maka jumlahnya langsung muncul di bagian jumlah. Ketemu ya. Kemudian yang selanjutnya kita mencari rata-rata. Untuk menghitung nilai rata-rata rumusnya sama dengan average block ring. Maka untuk rata-rata langsung kita klik sama dengan average, kita ketikkan average, kemudian kita blok lagi mana yang akan dihitung rata-ratanya. Kurung tutup, kita enter. Nah, jadi rata-rata penjualannya adalah 6.043.000. Selanjutnya nilai minimal. Untuk menghitung nilai minimal nomor 4, rumusnya sama dengan min, kemudian di blok ring, sama seperti yang tadi ya. Maka dituliskan sama dengan min kurung buka, kita blok ring yang akan kita hitung, kita cari jumlah minimalnya. Nah, di situ ketemu 625.000. Jadi nilai terendah, nilai minimal penjualan adalah Rp625.000. Selanjutnya untuk nilai maksimal, ketentuan nomor 5, menghitung nilai maksimal rumusnya sama dengan max block ring. Kita ketikkan sama dengan max, kita blok lagi dari sel F7 sampai sel F16. Nah, penjualan paling tinggi ternyata adalah Rp24 juta. Selesai SBA halaman 40. Butuh berapa menit kita untuk mengerjakannya tadi ya? Hanya sangat singkat. Jadi kalau kita bisa belajar Excel, insya Allah kita akan bisa mempelajari atau mengerjakan soal-soal penghitungan secara cepat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.